lagi dipersiapkan. Hari ini orang saya, asisten saya akan ketemu dengan Vena untuk mempersiapkan bukti-bukti untuk sebagai bahan untuk gugatan cerai. Ya, itu aja. Kalau detail mengenai itunya ada orangnya ada di dalam. Ya, bentar lagi mau keluar ya. Oke? Sehat selalu Mbak Vena, semangat. Semangat. Saya dilancarkan urusannya. Kuat Mbak Vena. Ya, makasih. Zoom. Lagi disambung. Iya, Pak. Oh, siap. Zoom, Bang. Nangis, Bang. Mbak Vena, we love you. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi di saat itu, Bang, saya juga nggak pingin cari keributan, tapi dia nggak ada permintaan maaf untuk kejahatan yang pernah dia buat sama saya. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya, bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Aduh, makanya jangan banyak bacot lah di TV lah, jangan banyak bacot, oke? Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih, bibir Pak Ferry robek nih, berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan, siapa yang melakukan? Apa yang bisa saya pegang dari seorang laki-laki? Saya hidup bersama dia 24 jam. Saya menaruh kepercayaan nyawa saya, nyawa anak-anak saya, dan saya punya anak perempuan. Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Dia selalu minta maaf kalau dia tidak bisa membahagiakan saya. Dia selalu minta maaf kalau dia masih banyak kekurangan. Bukan itu yang saya mau. Gentle lah jadi laki-laki. Kalaupun kilaf, semua orang bisa kilaf. Tapi jangan menjadi orang yang manipulatif. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya, orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi saya bilang sama Bang Hotman, gak usah khawatir, ini bukan masalah saya malu apa enggak. Saya bangga. Saya masih diselamatin Allah untuk kesekian kalinya untuk menyelamatkan diri dan mengungkap ini. Biasa, kalian gak nyalahin Mama dengan keputusan Mama yang salah. Kalian benar-benar Mama gak sia-sia ngedidik kalian dari kecil. Semoga berdua gak pernah mensyukuri Mama dengan kesalahan Mama memilih orang dalam hidup Mama. Mama bersyukur kalian dewasa. Ini momentum kita berdua, dan Mama gak pernah curhat sama kamu udah 10 tahun. Tapi melalui peristiwa ini Mama bisa ngomong panjang lebar. Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Mama cuma nitip terus sama Vera Lamatala, titip Fania. Mama akan fight buat semua korban KDRT. Apa yang bisa Mama lakukan mulai saat ini untuk bisa berkarya. Mama gak akan takut lagi. Cuma Mama butuh waktu, Mas Denny. Aku butuh waktu. ya, Per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan, yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak? Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya. Bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya. Betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi itu diada-adakan, ya begitu loh. Kemudian datang lagi Kanit dari Kapolres Kediri, tanya lagi, Pak Ferry ini ada apa? Dia masih bilang dengan gaya yang sama, oh bukan saya nggak tahu apa-apa. Poin saya di situ, langsung polisinya nanya sama saya, Bu, ini suami istri, mau damai atau gimana? Enggak, saya mau bikin laporan. Karena di detik itu juga saya tahu dia bukan suami yang baik. Ada juga yang mengatakan, ayo udah deh, itu kan suami istri, kita damaikan aja. Memang benar perdamaian itu adalah prioritas.
Tapi ini kan masih proses baru mulai, proses hukumnya baru mulai, berdarah-darah ya. Coba kalau putrimu begitu, kau akan bilang proses hukum, cerai, hukum seberat-beratnya, kau akan bilang begitu. Cuma karena kau ingin berpesona ngomong, yang penting kan ada ngomong. Karena kau tidak punya bahan untuk ngomong. Udah deh, oke? Anda tahu kan Hotman dikejar media luar dan dalam negeri, apapun yang penting mereka ingin agar aku masuk media mereka. Tapi aku gak banyak bacot. Sekali lagi coba renungkan, kalau kejadian tersebut terhadap putrimu, kau ngomong apa coba kalau itu terjadi terhadap putrimu? Oke? Masih tidak berpesona kau di TV kalau itu putrimu, pasti kau marah-marah langsung pergi ke polisi. Oke? Udahlah, kamu tahu Hotman ya, 40 tahun sebagai pengacara, sudah tahu cara membaca pikiran orang, termasuk oknum yang pengen tampil masuk TV. Udah, hentikan itu. Hadapi proses hukumnya dulu ya. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak? Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Dia masih bilang dengan gaya yang sama, oh bukan saya nggak tahu apa-apa. Aku pikir aku patah karena sakitnya luar biasa. Tolong saya panggil polisi, dan mbak-mbak yang tadi janitor udah datang sama security. Hal pertama yang ditanya sama security, ada apa Pak Ferry? Sebetulnya di situ aku nggak mau melapor, tapi aku mau. Apakah dia gentleman? Dia mengakui perbuatan. Apa jawaban Ferry? Dan pada saat ditanya, karena aku di sini, dia di sini. Jadi aku lihat bagaimana dia mempersiapkan diri. Dia atur badannya, body language-nya. Dia atur mukanya innocent. Dia bilang, ini bukan saya nggak tahu apa-apa. Wah, di situ bagaimana yang melihat istrinya sudah berdarah-darah, bukannya menolong malah menghalang-halangi saya, meminta pertolongan. Di situ saya udah poin. Ini orang nggak jujur. Keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry, ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini bang. Sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana bang? Kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini. Kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu, kita mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan, memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu. Dia bukan imam yang baik. Dia bukan pemimpin yang saya cari selama 9 tahun saya sendiri. Dia nggak ada hati nurani. Bisa bayangin kalau saya pingsan. Dan di saat itu juga dia masih bilang sama bapak saya bahwa saya yang jedukin kepala saya ke tembok. Dia bisa punya alibi yang lain. Saya sampai bilang sama penyidik, Pak, gimana kalau saya pingsan? Percekcokan itu, apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara. Karena saya bukan orang yang suka buka air rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitaannya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang saya dilucuti privasi saya dihina.
apapun itu, saya masih suaminya. Saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin. Saya masih punya iman. Ya, saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah. Dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan itu. Soal Rizky Bilar, kan Sunan kemarin membanding compare kejadian Mama dengan Lesti Bilar, Bang Ferel gimana? Kalau akhirnya nanti mungkin damai, kalian setuju nggak sih sebenarnya? Apalagi kan kalian yang dilahirkan oleh Mama Vena juga. Kalau aku sih pada prinsipnya semua adalah yang penting kebahagiaan Mama. Cuman kalau untuk kasus ini mungkin yang pertama kali kita bilang lebih baik jangan. Even sujud-sujud gitu. Bukan sujud-sujud juga. Gimana Mas? Sujud mendingan sujud sama Allah aja lah. Saya nggak ngerti hukum, tapi peristiwa ini nyata, Bang. Makanya dari itu saya bilang, Bang, aku dikasih kesempatan lagi sama Allah hidup. Artinya apa, Bang? Kita harus fight untuk KDRT ini, Bang. Nggak banyak perempuan yang berani melakukan ini, speak up dan menanggung cemooh dari orang. Saya nggak peduli, Bang. Karena sayalah yang menyelamatkan diri saya dengan ridho Allah. Kalau saya meninggal di saat itu atau saya pingsan, apa yang terjadi? Siapa yang bisa mengungkap? Bagaimana nasib Fania? Bagaimana nasib Ferel sama Atala? Karena suami yang baiknya kan pernah berbohong. Kalaupun dia gentle, mungkin saya maafin di saat itu, Bang. Saya juga nggak pingin cari keributan. Tapi dia nggak ada permintaan maaf untuk kejahatan yang pernah dia buat sama saya. Dia selalu minta maaf kalau dia tidak bisa membahagiakan saya. Dia selalu minta maaf kalau dia masih banyak kekurangan. Bukan itu yang saya mau. Gentle lah jadi laki-laki. Kalaupun kilaf, semua orang bisa kilaf. Tapi jangan menjadi orang yang manipulatif. Apa yang bisa saya pegang dari seorang laki-laki? Saya hidup bersama dia 24 jam. Saya menaruh kepercayaan nyawa saya, nyawa anak-anak saya, dan saya punya anak perempuan. Percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak, Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah. Dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan itu. Di saat itu, Bang, saya juga nggak pingin cari keributan. Tapi dia nggak ada permintaan maaf untuk kejahatan yang pernah dia buat sama saya. Dia selalu minta maaf kalau dia tidak bisa membahagiakan saya. Dia selalu minta maaf kalau dia masih banyak kekurangan. Bukan itu yang saya mau. Gentle lah jadi laki-laki. Kalaupun kilaf, semua orang bisa kilaf. Tapi jangan menjadi orang yang manipulatif. Apa yang bisa saya pegang dari seorang laki-laki? Saya hidup bersama dia 24 jam. Saya menaruh kepercayaan nyawa saya, nyawa anak-anak saya, dan saya punya anak perempuan. Jadi saya bilang sama Bang Hotman, gak usah khawatir, ini bukan masalah saya malu apa enggak. Saya bangga, saya masih diselamatin Allah untuk kesekian kalinya untuk menyelamatkan diri dan mengungkap ini. Baik, Mbak Vena Melinda, tentu saja kami juga bangga atas seorang Vena Melinda yang sangat luar biasa. Kami berharap Vena Melinda bisa kembali berdiri dengan tegak, mengangkat kepala, speak up, dan juga tentu saja memberikan kekuatan bagi siapapun yang pernah mengalami KDRT. Semangat selalu untuk seorang Vena Melinda. Kita akan kembali sesaat lagi di pagi-pagi hari. Langkah awal adalah saya kirim asisten saya hari ini untuk ketemu Vena untuk meminta dokumen terkait dengan perkawinan untuk jadi bukti nanti di pengadilan.
Mengenai kapan akan daftar gugatan, belum tahu. Itu jawabannya. Vena mengatakan sudah tidak mau mencabut laporan polisi dan sudah tidak mau berdamai. Sudah akhir dari semuanya. Tuh, apa lagi? Sudah final, dia tidak akan mau berdamai karena memang selama 3 bulan ini pun sebenarnya sudah kepikiran ke arah sana. Sesudah 3 bulan dia nggak dapat nafkah materi dari si suami, tapi si suami sangat suka dan sangat doyan minta yang itu loh, ya romantisme di balik kamar gitu. Bang, sampai saat ini dari Ferry sendiri masih sempat membujuk Vena nggak sih nih Bang? Kemarin kan juga di podcastnya Deddy Corbuzier sempat bilang Ferry juga sempat mengirimkan video-video. Ya waktu di Surabaya, Ferry itu minta terus ketemu. Akhirnya Vena ketemu di kantor polisi dan Vena meminta tanya ke dia untuk nanya mengenai perbuatannya selama ini, dan di depan polisi dia mengakuin. Sejak itu Vena nggak mau lagi ketemu. Bang, KDRT itu yang pertama atau memang sebelumnya sudah ada? Jadi maksimumnya itu dugaan KDRT-nya itu adalah yang di tanggal 8 itu yang di Kediri, ya. Tapi Vena yang berdarah-darah di situ. Tapi menurut Vena selama 3 bulan kalau mereka ribut, terutama sudah mulai ada rasa kecemburuan karena Vena sudah mulai aktif lagi di politik. Katanya dia suka dipiting kayak gitu karena suaminya itu kan jago silat. Jadi kalau dipiting begitu, rusuknya itu ketekan, kesakitan gitu loh. Memang tidak ada bekasnya waktu itu, tapi kemarin itulah akhirnya diperiksa oleh dokter, memang sudah ada permasalahan di rusuknya dia. Ada pergeseran rusuk? Iya, dan itu sudah kejadian kan sudah 3 bulan sering terjadi. Maksimumnya itu adalah yang tanggal 8. Bang, psikologisnya bagaimana Bang? Oke, tentu. Ferry Irawan usai resmi ditahan. Jangan hina saya, jangan fitnah saya. Begini tanggapan Hotman Paris dan Vena Melinda. Ferry Irawan resmi ditahan Polda Jatim usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus KDRT terhadap Vena Melinda. Menurut Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto, penyidik memiliki kewenangan untuk menahan aktor berusia 45 tahun itu. Apalagi Ferry Irawan juga terancam hukuman 5 tahun penjara terkait kasus KDRT ini. Penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tindak pidana yang ancamannya 5 tahun ke atas, kata Dirmanto. Saat dibawa keluar menuju rutan Polda, Ferry yang didampingi pengacaranya Jeffrey Simatupang sempat memberikan pernyataan di hadapan awak media. Aktor berusia 45 tahun ini sempat mengutarakan permintaan maaf kepada sang ibu dan juga Vena Melinda. Kepada ibu saya belum bisa membahagiakan ibu. Kedua, saya mohon maaf kepada istri saya punya kelebihan dan kekurangan. Dan juga kepada keluarga besar saya atas apa yang terjadi dalam rumah tangga saya. Ungkap Ferry Irawan yang terlihat sudah mengenakan pakaian tahanan, Senin 16 Januari malam. Dalam kesempatan itu, Ferry kembali lagi menegaskan bahwa sampai saat ini dirinya masih menjadi suami sah Vena Melinda. Ia merasa apa yang menjadi konflik dalam rumah tangganya adalah urusan mereka berdua dan bukanlah sebuah konsumsi publik. Selain itu, Ferry juga meminta untuk semua pihak berhenti menghujat dirinya dan fokus pada masalah yang katanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan ini. Setiap rumah tangga itu pasti ada permasalahan, dan sudah selayaknya ada permasalahan rumah tangga itu bisa dicarikan jalan keluar terbaik. Fokus pada apa yang terjadi, jangan lucuti saya, jangan hina saya, jangan fitnah saya, ungkapnya dengan nada sendu. Di akhir, Ferry mengaku akan menjalani proses hukum ini dengan baik. Ia pun berharap tak ada pihak-pihak yang memprovokasi dan membuat situasi saat ini bertambah panas. Sebagai warga negara yang baik, saya patut dihukum. Saya akan ikuti proses hukum karena negara kita adalah negara hukum. Jadi tolong pihak-pihak manapun,
tolong jangan mengurusi rumah tangga saya, pungkasnya. Ferry Irawan ditahan. Hotman Paris yang juga pengacara Vena Melinda ungkapkan hal ini. Ferry Irawan akhirnya ditahan di Polda Jawa Timur terkait kasus KDRT. Ferry Irawan ditahan setelah menjadi tersangka atas laporan istrinya Vena Melinda terkait kasus dugaan KDRT. Kuasa hukum Vena Melinda, Hotman Paris, mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian atas ditahannya Ferry Irawan. Menurut Hotman Paris, aparat bekerja dengan sigap menangani kasus KDRT oleh Ferry Irawan terhadap Vena Melinda. Terima kasih kepada Polda Jawa Timur, ujar Hotman Paris seperti dilihat di akun Instagramnya, Senin 16 Januari 2023. Hotman Paris lantas menyindir kuasa hukum Ferry Irawan, yakni Hotma Sitompul. Dia mempertanyakan keberadaan Hotma Sitompul yang tidak terlihat mendampingi Ferry Irawan. Mana pengacara Hotma Sitompul? Kok nggak datang dampingi di Polda Jawa Timur? Imbuh Hotman Paris. Sebelumnya, usai menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur pada Senin 16 Januari 2023, aktor Ferry Irawan akhirnya ditahan. Ferry Irawan telah menjalani pemeriksaan lebih dari 6 jam di Polda Jawa Timur. Malam ini penyidik sudah menetapkan penahanan kepada FI, ujar Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Dirmanto, Senin 16 Januari 2023. Sebelum menjalani penahanan, Ferry Irawan telah diperiksa kesehatannya oleh tim Polda Jawa Timur. Tim dokter mengatakan kesehatan Ferry Irawan dinyatakan baik hingga bisa ditahan. Setelah diperiksa oleh dokter, kemudian sudah dilakukan pemeriksaan terkait sidik jari, memastikan yang bersangkutan sehat. Makanya kita melakukan identifikasi, ujar Dirmanto. Bagaimana menurut pendapat Anda?